Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang bab menikah atau al-nikah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Romadhoni Putri dan dua rekan saya yaitu Febriani Nurhariroh dan juga Salmanisa Najahali. Sebelum membahas bab nikah lebih dalam lagi, sebaiknya kita tahu dulu apa itu menikah. Adapun definisi menikah atau nikah menurut 4 mazhab, yaitu yang pertama menurut mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan wewenang untuk bersenang-senang dengan sengaja. Yang dimaksud dengan kewenangan untuk bersenang-senang adalah keberhakan laki-laki secara khusus terhadap kelamin perempuan dan seluruh badannya untuk dinikmati. Dengan demikian, kepemilikan wewenang ini maksudnya bukan kepemilikan yang sebenarnya. Dan sebagian lagi menyatakan bahwa akad nikah menyebabkan kepemilikan wewenang untuk menikmati kelamin dan seluruh bagian badan. Artinya, hanya suami yang memiliki wewenang khusus untuk menikmati, sementara yang lain tidak memiliki wewenang ini. Yang kedua, menurut mazhab Asy-Syafi'i, nikah adalah akad yang mencakup kepemilikan wewenang persetubuhan dengan lafal nikah atau kawin atau yang semakna dengannya. Maksudnya, akad nikah berimplikasi pada kepemilikan wewenang untuk menikmati hubungan seksual yang sudah lazim diketahui. Dengan demikian, akad nikah merupakan akad kepemilikan. Yang ketiga, menurut mazhab Maliki, nikah sebagai akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya. Dan yang melakukan akad ini tidak mengetahui keharaman jika perempuan tersebut diharamkan untuk dinikahi berdasarkan Al-Quran. Menurut pendapat yang masyhur atau ijma', menurut pendapat yang tidak masyhur, artinya bahwa nikah murni hanya merupakan akad atas kenikmatan bersenang-senang. Dengan demikian, akad ini tidak berkaitan dengan akad-akad lainnya. Yang terakhir, menurut mazhab Hambali, nikah adalah akad dengan lafal pernikahan atau perkawinan atas manfaat bersenang-senang. Yang mereka maksud dengan manfaat adalah menikmati sebagaimana yang diungkapkan kalangan yang lain. Karena wanita yang disetubuhi lantaran syubhat atau zina lantaran terpaksa, maka dia berhak mendapatkan maharnya yang setara. Dia memiliki mahar itu dan bukan suaminya jika dia telah bersuami. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, maka dia istri berhak mendapatkan haknya dari kemaluannya. Maksudnya mendapatkan haknya lantaran terjadinya persetubuhan. Dalam kaitan masalah ini, yang masyhur dalam pandangan para penganut mazhab adalah bahwa yang diikat dalam akad ini adalah kewenangan menikmati wanita, bukan laki-laki sebagaimana yang telah dipaparkan. Setelah mengetahui definisi nikah atau menikah, selanjutnya kita harus tahu anjuran menikah dalam Al-Quran dan juga hadis. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para rasul, dan yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berarti, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami berikan mereka istri-istri dan keturunan. Dan terkadang menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu dari ayat-ayat Allah, seperti surat Ar-Rum ayat 21 yang berarti, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.
At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang termasuk sunnah para rasul, yaitu rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terdapat pula lafaz hadis yang sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa menikah itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Redaksi hadis ini bisa kita temukan dalam riwayat Ibnu Majah melalui kitab sunannya dari Aisyah radhiyallahu anhu berikut bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah adalah sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku. Menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lainnya. Siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah. Jika tidak, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena menikah adalah sunnah dari para nabi atau suatu perilaku yang dipraktekkan beliau sebagai teladan bagi umat di samping tuntunan dan juga kebutuhan manusiawi, maka dalam menikah hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang soleh, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum. Hukum pernikahan menurut ulama mazhab dan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam fiqh, para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. Yang pertama adalah wajib. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah. Yang ketiga adalah haram. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah. Yang keempat adalah makruh. Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang kelima adalah mubah. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa menikah adalah wajib berpegang pada kata-kata berkonotasi perintah yang terkandung di banyak ayat dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Dan juga ada yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Atau yang terkandung di dalam salah satu sabda Nabi SAW yang berbunyi, Ya ma'syarus syababi manistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun.
Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum atau berpuasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama adalah syarat bagi calon mempelai. Di sini dijelaskan beberapa pendapat para ulama bahwa syarat pernikahan bagi calon mempelai adalah balik dan berakal, serta mereka juga sepakat bahwa orang yang melakukan akad harus pasti dan tentu orangnya. Seluruh ulama madhab juga sepakat bahwa akad tersebut dilaksanakan tanpa adanya paksaan atau kehendak diri sendiri. Kecuali ada perbedaan di sini menurut Imam Hanafi yang membolehkan akad dengan paksaan. Berikutnya adalah wali, syarat, dan urutannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada 6, yaitu yang pertama beragama Islam. Ketentuan ini berlaku antara wali dan orang yang di bawah perwaliannya bahwasanya harus sama-sama beragama Islam. Dan yang kedua adalah balik atau orang mukallaf, orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikutnya adalah berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna itu tidak terbebani hukum. Dan yang keempat adalah merdeka. Orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain atau biasa disebut budak tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad untuk dirinya apalagi orang lain. Dan yang kelima adalah laki-laki. Di sini dijelaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh baginya mengawinkan dirinya sendiri. Dan syarat yang terakhir adalah adil atau beragama dengan baik. Dengan sifat adil, seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan serta keturunannya. Berikutnya adalah urutan wali. Yang pertama, ayah. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara laki-laki seayah seibu atau sekandung. Dan yang keempat, saudara laki-laki seayah. Kelima, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Keenam, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ketujuh, paman sekandung. Kedelapan, paman seayah. Kesembilan, anak laki-laki dari paman sekandung. Kesepuluh, anak laki-laki dari paman seayah. Dan yang ke-11 adalah hakim. Berikutnya adalah saksi dan syarat-syaratnya. Adapun beberapa syarat saksi dalam akad nikah, yaitu yang pertama, laki-laki, kedua, beragama Islam, dan yang ketiga, adil, keempat, balik, kelima, tidak terganggu ingatannya atau kesehatan, keenam, tidak mengidap tunarungu, dan ketujuh, saksi hadir saat prosesi akad nikah. Dan yang terakhir adalah akad nikah, syarat, dan ketentuannya. Madhab Hanafi berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah. Madhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah, al-zawaj, dan al-hibah. Dan berikutnya, Madhab Syafi'i berpendapat redaksi akad harus kata bentukan dari lafal al-tazwij dan al-nikah saja, selain itu tidak sah. Seluruh madhab berpendapat pula bahwa akad dengan menggunakan bahasa non-Arab adalah sah. Semua madhab juga sependapat bahwa orang bisu cukup dengan memberikan isyarat yang menunjukkan maksud nikah. Dan yang terakhir adalah akad nikah tidak boleh digantungkan melainkan diisyaratkan kepastiannya. Hikmah pernikahan. Yang pertama, memenuhi tuntunan fitrah. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntunan-tuntunan fitrah. Ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Yang kedua adalah mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin. Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmania dan rohania, yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup. Yang ketiga adalah menghindari kerusakan moral.
Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya perasaan untuk melakukan hubungan seksual. Akan tetapi, perasaan ini akan menimbulkan sikap negatif jika tidak diberi batasan untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi perasaan tersebut dengan cara yang terlarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ucapan, maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.